Inilah kisah Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami, Raja para Mistik. Abu Yazid Toifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami, lahir di Bustam terletak di bagian timur Laut Persia. Meninggal di Bustam pada tahun 261 Hijriah, 874 Masehi. Beliau merupakan salah seorang Sultan Aulia, yang juga sebagai salah satu syekh yang ada dalam silsilah dalam Thorikoh Satsiliyah dan beberapa Thorikoh yang lain. Kakek Abu Yazid merupakan penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah satu di antara orang-orang terkemuka di Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia masih berada dalam kandungan. Setiap kali aku menyuap makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata pada Abu Yazid, "Engkau yang masih berada di dalam rahimku memberontak dan tidak mau berhenti sebelum makanan itu kumuntahkan kembali." Pernyataan itu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Setelah sampai waktunya, si ibu mengirim Abu Yazid ke sekolah untuk mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari gurunya menerangkan arti satu ayat dari surat Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia lalu meletakkan batu tulisnya dan berkata kepada gurunya, "Izinkanlah aku pulang, ada yang hendak kukatakan pada ibuku." Si guru memberi izin, Abu Yazid lalu pulang ke rumah. Ibunya menyambut dengan kata-kata, "Toifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah atau adakah sesuatu kejadian istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid, "pelajaranku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepada engkau wahai ibu. Tetapi aku tak dapat mengurus dua rumah dalam waktu yang bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Maka wahai ibu, mintalah diriku ini kepada Allah sehingga aku menjadi milikmu seorang atau serahkanlah aku kepada Allah semata sehingga aku dapat hidup untuk Dia semata." "Anakku," jawab ibunya, "aku serahkan engkau kepada Allah dan kubebaskan engkau dari semua kewajibanmu terhadapku. Pergilah engkau menjadi hamba Allah." Di kemudian hari Abu Yazid berkata, "Kewajiban yang semula kukira sebagai kewajiban yang paling ringan, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama. Yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku, itulah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri dan pengabdian kepada Allah." Kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku. Maka aku pun mengambilnya, ternyata di dalam tempayan kami tak ada air. Kulihat dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong. Oleh karena itu, aku pergi ke sungai lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin. Kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terjaga, ia meminum air yang kubawa kemudian mendoakanku. Waktu itu terlihatlah olehku betapa kendi itu telah membuat tanganku kaku. "Mengapa engkau tetap memegang kendi itu?" ibuku bertanya. "Aku takut ibu terjaga sedang aku sendiri terlena," jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, "Biarkan saja pintu itu setengah terbuka." Sepanjang malam aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya fajar terlihat lewat pintu, begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Abu Yazid melakukan disiplin diri dengan terus-menerus dan berpuasa di siang hari dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya itu ada seorang yang bernama Sadik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Sadik berkata kepadanya, "Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu." "Jendela? Jendela yang mana?" tanya Abu Yazid. "Telah sekian lama engkau belajar di sini dan tidak pernah melihat jendela itu." "Tidak," jawab Abu Yazid, "apakah peduliku dengan jendela? Ketika menghadapmu, mataku tertutup terhadap hal-hal lain. Aku tidak datang ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini." "Jika demikian," kata si guru, "kembalilah ke Bustam. Pelajaranmu telah selesai." Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat ada seorang guru besar. Dari jauh Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid menyaksikan betapa guru yang termasyhur itu meludah ke arah kota Makkah, diartikan menghina kota Makkah, karena itu segera ia memutar langkahnya. Jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah, Abu Yazid berkata mengenai guru tadi, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang dilakukannya. Diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid.
ia tidak pernah meludah ke arah jalan dan menghormati masjid itu. Setiap kali Abu Yazid tiba di depan sebuah masjid, beberapa saat lamanya ia akan berdiri terpaku dan menangis. "Mengapa engkau selalu berlaku demikian?" tanya salah seseorang kepadanya. "Aku merasa diriku sebagai seorang wanita yang sedang haid. Aku merasa malu untuk masuk dan mengotori masjid," jawabnya. Lihatlah doa Nabi Adam atau doa Nabi Yunus alaihissalam, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadolimin." Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang dolim. Atau lihat doa Abu Nawas, "Ya Allah, kalau Engkau masukkan aku ke dalam sorga, rasanya tidaklah pantas aku berada di dalamnya. Tetapi kalau Engkau masukkan ke dalam neraka, aku tidak akan tahan, aku tidak akan kuat ya Allah, maka terimalah saja taubatku." Abu Yazid Al-Bustami, lahir dan masa remajanya. Kakek Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah seorang di antara orang-orang terkemuka Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. "Setiap kali aku menyuap makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata kepada Abu Yazid, 'Engkau yang masih berada di dalam rahimku memberontak dan tidak mau berhenti sebelum makanan itu kumuntahkan kembali.'" Pernyataan si ibu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Kepada Abu Yazid pernah ditanyakan, apakah yang terbaik bagi seorang manusia di atas jalan ini? "Kebahagiaan yang merupakan bakat sejak lahir," jawab Abu Yazid. "Jika kebahagiaan seperti itu tidak ada, sebuah tubuh yang sehat dan kuat. Jika tidak memiliki tubuh yang sehat dan kuat, pendengaran yang tajam. Jika tidak memiliki pendengaran yang tajam, hati yang mengetahui. Jika tidak memiliki hati yang mengetahui, mata yang melihat. Jika tidak memiliki mata yang melihat, kematian yang segera." Setelah sang ibu memasrahkan anaknya kepada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustam, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun, dan melakukan disiplin diri dengan terus-menerus berpuasa di siang hari dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Suatu ketika Abu Yazid di dalam perjalanan, ia membawa seekor unta sebagai tunggangan dan pemikul perbekalannya. "Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung. Sungguh kejam," seseorang berseru. Setelah beberapa kali mendengar seruan ini, akhirnya Abu Yazid menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban." Kemudian si pemuda meneliti apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung onta tersebut. Barulah ia percaya setelah melihat beban itu mengambang 1 jengkal di atas punggung unta dan binatang itu sedikitpun tidak memikul beban tersebut. "Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan," seru si pemuda. "Jika kusembunyikan kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku," kata Abu Yazid kepadanya. "Tetapi jika kujelaskan kenyataan itu kepadamu, engkau tidak dapat memahaminya. Bagaimana seharusnya sikapku kepadamu?" Miraj, Abu Yazid berkisah, "Dengan tatapan yang pasti aku memandang Allah setelah Dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya, membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menatap Allah aku pun memandang diriku sendiri dan merenungi rahasia serta hakikat diri ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibandingkan dengan cahayanya, kebesaran diriku sangat kecil jika dibandingkan dengan kebesarannya, kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segalanya suci sedang di dalam diriku segalanya kotor dan cemar. Bila kurenungi kembali, maka tahulah aku bahwa aku hidup karena cahaya Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku bersumber dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan, hanya karena kemahakuasaannya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku, sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realitas. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri, sedang selama ini aku beranggapan bahwa akulah yang berbakti kepadanya. Hiasilah diriku dengan keesaanmu, sehingga apabila hamba-hambamu memandangku yang terpandang oleh mereka adalah ciptaanmu. Dan mereka akan melihat Sang Pencipta mata, bukan diriku ini. Keinginanku ini dikabulkannya. Ditaruhnya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku dan ia membantuku mengalahkan jasmaniku. Setelah itu, dia berkata, temuilah hamba-hambaku itu. Maka kulanjutkan pula pengembaraan yang tak berkesudahan di lautan tanpa tepi itu untuk beberapa lama. Aku katakan,
tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang telah kucapai ini. Tidak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ini. Tetapi ketika kutajamkan pandangan ternyata kepalaku masih berada di telapak kaki seorang nabi. Maka sadarlah aku, bahwa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia-manusia suci hanyalah sebagai tingkatan awal dari kenabian. Mengenai tingkat terakhir dari kenabian tidak dapat kubayangkan. Kemudian ruhku menembus segala penjuru di dalam kerajaan Allah. Surga dan neraka ditunjukkan kepada ruhku itu tetapi ia tidak peduli. Apakah yang dapat menghadang dan membuatnya peduli? Semua sukma yang bukan nabi yang ditemuinya tidak dipedulikannya. Ketika ruhku mencapai sukma manusia kesayangan Allah, Nabi Muhammad SAW, terlihatlah olehku 100.000 lautan api yang tiada bertepi dan 1.000 tirai cahaya. Seandainya kujejakkan kaki ke dalam lautan api yang pertama itu, niscaya aku hangus binasa. Aku sedemikian gentar dan bingung sehingga aku menjadi sirna. Tetapi betapapun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, tetapi aku tidak berani berjumpa dengan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Abu Yazid berkata, "Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku tiada jalan yang menuju kepadamu selama aku ini masih ada. Aku tidak dapat menembus keakuan ini, apakah yang harus kulakukan?" Maka terdengarlah perintah, "Untuk melepas keakuanmu itu ikutilah kekasih kami, Muhammad SAW. Usaplah matamu dengan debu kakinya dan ikutilah jejaknya." Maka terjunlah aku ke dalam lautan api yang tak bertepi dan kutenggelamkan diriku ke dalam tirai-tirai cahaya yang mengelilingi Muhammad Rasulullah SAW. Dan kemudian tak kulihat diriku sendiri, yang kulihat Muhammad Rasulullah SAW, aku terdampar dan kulihat Abu Yazid berkata, "Aku adalah debu kaki Muhammad, maka aku akan mengikuti jejak beliau." Suatu hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid ini dan berkata, "Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Abu Yazid adalah raja di antara kaum mistik, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu?" Abu Yazid menjawab, "Anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik. Begitulah yang sampai dalam pikiranku dan karena itulah aku memberi jalan kepadanya." Ada seorang pertapa di antara tokoh suci terkenal di Bustam yang mempunyai banyak pengikut dan pengagum, tetapi ia sendiri senantiasa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Abu Yazid. Dengan tekun ia mendengarkan ceramah-ceramah Abu Yazid dan duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Pada suatu hari berkatalah ia kepada Abu Yazid, "Pada hari ini genap 30 tahun lamanya aku berpuasa dan memanjatkan doa sepanjang malam sehingga aku tidak pernah tidur. Namun pengetahuan yang engkau sampaikan ini belum pernah menyentuh hatiku. Walau demikian aku percaya kepada pengetahuan itu dan senang mendengarkan ceramah-ceramahmu. Walaupun engkau berpuasa siang malam selama 300 tahun, sedikitpun dari ceramahku ini tidak akan dapat engkau hayati." "Mengapa demikian?" tanya si murid. "Karena matamu tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abu Yazid. "Apakah yang harus kulakukan?" tanya si murid pula. "Jika kukatakan, pasti engkau tidak mau menerimanya," jawab Abu Yazid. "Akan kuterima. Katakanlah kepadaku agar kulakukan seperti yang engkau petuahkan." "Baiklah," jawab Abu Yazid. "Sekarang ini juga, cukurlah janggut dan rambutmu. Tanggalkan pakaian yang sedang engkau kenakan dan gantilah dengan cawat yang terbuat dari bulu domba. Gantungkan sebungkus kacang di lehermu, kemudian pergilah ke tempat ramai. Kumpulkan anak-anak sebanyak mungkin dan katakan pada mereka, akan kuberikan sebutir kacang kepada setiap orang yang menamparkan kepalaku. Dengan cara yang sama pergilah berkeliling kota, terutama sekali ke tempat di mana orang-orang sudah mengenalmu. Itulah yang harus engkau lakukan. Maha besar Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah," cetus si murid setelah mendengar kata-kata Abu Yazid itu. "Jika seorang kafir mengucapkan kata-kata itu niscaya ia menjadi seorang muslim," kata Abu Yazid. "Tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang sama engkau telah mempersekutukan Allah." "Mengapa begitu?" tanya si murid.
Karena engkau merasa bahwa dirimu terlalu mulia untuk berbuat seperti yang telah kukatakan tadi. Kemudian engkau mencetuskan kata-kata tadi untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang penting, dan bukan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian bukankah engkau telah mempersekutukan Allah? Saran-saranmu tadi tidak dapat kulaksanakan. Berikanlah saran-saran yang lain, si murid keberatan. Hanya itu yang dapat kusarankan, Abu Yazid menegaskan. Aku tak sanggup melaksanakannya, si murid mengulangi kata-katanya. Bukankah telah aku katakan bahwa engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya dan engkau tidak akan menuruti kata-kataku, kata Abu Yazid. Besi mesti dipanasi untuk dijadikan pedang, batu kotor mesti digosok supaya jadi berlian. Gosoklah berlian imanmu dengan la ilaha illallah. Jadidu imanakum bi la ilaha illallah. Engkau dapat berjalan di atas air, orang-orang berkata kepada Abu Yazid. Sepotong kayu pun dapat melakukan hal itu, jawab Abu Yazid. Engkau dapat terbang di angkasa. Seekor burung pun dapat melakukan itu. Engkau dapat pergi ke Ka'bah dalam satu malam. Setiap orang sakti dapat melakukan perjalanan dari India ke Demaven dalam satu malam. Jika demikian apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia sejati? Mereka bertanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid menjawab, seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian khusyuknya Abu Yazid dalam berbakti kepada Allah, sehingga setiap hari apabila ditegur oleh muridnya, yang senantiasa menyertainya selama 20 tahun, ia akan bertanya, anakku, siapakah namamu? Suatu ketika si murid berkata pada Abu Yazid, Guru, apakah engkau memperolok-olokkanku? Telah 20 tahun aku mengabdi kepadamu, tetapi, setiap hari engkau menanyakan namaku. Anakku, Abu Yazid menjawab, aku tidak memperolok-olokkanmu. Tetapi namanya telah memenuhi hatiku dan telah menyisihkan nama-nama yang lain. Setiap kali aku mendengar sebuah nama yang lain, segeralah nama itu terlupakan olehku. Abu Yazid mengisahkan, suatu hari ketika sedang duduk-duduk, datanglah sebuah pikiran ke dalam benakku bahwa aku adalah syaikh dan tokoh suci zaman ini. Tetapi begitu hal itu terpikirkan olehku, aku segera sadar bahwa aku telah melakukan dosa besar. Aku lalu bangkit dan berangkat ke Khurasan. Di sebuah persinggahan aku berhenti dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan hatiku. 3 hari 3 malam aku tinggal di persinggahan itu. Pada hari yang keempat kulihat seseorang yang bermata satu dengan menunggang seekor unta sedang datang ke tempat persinggahan itu. Setelah mengamati dengan seksama, terlihat olehku tanda-tanda kesadaran ilahi di dalam dirinya. Aku mengisyaratkan agar unta itu berhenti lalu unta itu segera menekukkan kaki-kaki depannya. Lelaki bermata satu itu memandangiku. Sejauh ini engkau memanggilku, katanya, hanya untuk membukakan mata yang tertutup dan membukakan pintu yang terkunci serta untuk menenggelamkan penduduk Bustam bersama Abu Yazid. Aku jatuh lunglai. Kemudian aku bertanya kepada orang itu, dari manakah engkau datang? Sejak engkau bersumpah itu telah beribu-ribu mil yang kutempuh, kemudian ia menambahkan, berhati-hatilah Abu Yazid, jagalah hatimu. Setelah berkata demikian ia berpaling dariku dan meninggalkan tempat itu. Menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku karena aku pun telah membasuh debu kelancangan karena mengaku telah mematuhimu. Kemudian Abu Yazid menghembuskan nafas terakhirnya dengan menyebut nama Allah pada tahun 261 Hijriah, 874 Masehi. Hujan dan Al-Bustam. Pernah suatu saat terjadi kekeringan di suatu kampung lalu penduduk sekitar memanjatkan doa kepada Allah agar dapat turun hujan, namun hujan tidak juga turun, dan datanglah seorang pemuda seraya ia berdoa dengan mengatakan, wahai Allah demi apa yang ada di dalam kepalaku ini maka turunkanlah hujan, lantas hujan pun turun dengan derasnya. Para penduduk sekitar bertanya kepada pemuda tersebut, wahai anak muda memangnya apa yang ada di dalam kepalamu itu sehingga Allah mengabulkan doamu? Pemuda itu menjawab, sesungguhnya di dalam kepalaku ini ada 2 bola mata yang mana mata ini pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami dan Abu Yazid pernah melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Yazid dan hati sufi di Basrah. Diriwayatkan oleh Syekh Syamsuddin At-Tabrizi bahwa suatu hari ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami sedang dalam perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji, beliau mengunjungi seorang sufi di Basrah. Secara langsung dan tanpa basa-basi,
Sufi itu menyambut kedatangan beliau dengan sebuah pertanyaan, "Apa yang Anda inginkan, hai Abu Yazid?" Syekh Abu Yazid pun segera menjelaskan, "Aku hanya mampir sejenak, karena aku ingin menunaikan ibadah haji ke Makkah." "Cukupkah bekalmu untuk perjalanan ini?" tanya sang Sufi. "Cukup," jawab Syekh Abu Yazid. "Ada berapa?" sang Sufi bertanya lagi. 200 dirham, jawab Syekh Abu Yazid. Sang Sufi itu kemudian dengan serius menyarankan kepada Syekh Abu Yazid, "Berikan saja uang itu kepadaku, dan bertawaflah di sekeliling hatiku sebanyak 7 kali. Ternyata Syekh Abu Yazid masih saja tenang, bahkan patuh dan menyerahkan 200 dirham itu kepada sang Sufi tanpa ada rasa ragu sedikitpun. Selanjutnya sang Sufi itu mengungkapkan, "Wahai Abu Yazid, hatiku adalah rumah Allah, dan Ka'bah juga rumah Allah. Hanya saja perbedaan antara Ka'bah dan hatiku adalah, bahwasanya Allah tidak pernah memasuki Ka'bah semenjak didirikannya, sedangkan ia tidak pernah keluar dari hatiku sejak dibangun olehnya." Syekh Abu Yazid hanya menundukkan kepala, dan sang Sufi itu pun mengembalikan uang itu kepada beliau dan berkata, "Sudahlah, lanjutkan saja perjalanan muliamu menuju Ka'bah," perintahnya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang wali super agung yang sangat tidak asing lagi di hati para penimba ilmu tasawuf, khususnya tasawuf falsafi. Beliau wafat sekitar tahun 261 Hijriah. Sedangkan Syekh Syamsuddin at-Tabrizi, yang meriwayatkan kisah di atas, adalah juga seorang wali besar, wafat tahun 645 Hijriah, yang telah banyak menganugerahkan inspirasi dan motivasi spiritual kepada seorang wali hebat sekaliber Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, penggagas tarekat Maulawiyah, wafat tahun 672 Hijriah. Bayazid Al-Bustami pergi berhaji. Seorang tokoh sufi besar, Bayazid Al-Bustami suatu saat pergi naik haji ke Mekah. Pada haji kali pertama, ia menangis. "Aku belum berhaji," isaknya, "karena yang aku lihat cuma batu-batuan Ka'bah saja." Ia pun pergi haji pada kesempatan berikutnya. Sepulang dari Mekah, Bayazid kembali menangis. "Aku masih belum berhaji," ucapnya masih di sela tangisan, "yang aku lihat hanya rumah Allah dan pemiliknya." Pada haji yang ketiga, Bayazid merasa ia telah menyempurnakan hajinya. "Karena kali ini," ucap Bayazid, "aku tak melihat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Yazid dan anjing hitam. Syahdan, pada zaman dahulu, ada seorang kiai besar yang sangat dihormati. Orang-orang di sekitarnya memanggil Kiai Yazid lengkapnya Kiai Abu Yazid Al-Bustami. Santrinya banyak. Mereka belajar di bawah bimbingan sang guru. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, ada yang dari Irak, Iran, Arab, tanah Gujarat, negeri Pasai dan sebagainya. Mereka setia dan tunduk patuh atas semua nasihat dan bimbingan sang mursyid. Selain Kiai Yazid punya santri di pesantrennya, banyak pula masyarakat yang menginginkan nasihat dari beliau. Mereka pun datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang menanyakan tentang perjalanan spiritual yang sedang dihayatinya, ada pula yang bertanya cara menghilangkan penyakit-penyakit hati, bahkan tak jarang yang menginginkan usaha mereka lancar serta keperluan-keperluan yang sifatnya pragmatis dan teknis lainnya. Semuanya dilayani dan diterima dengan baik oleh sang kiai. Meski demikian, kadang-kadang terjadi pula tamu yang datang dengan maksud menguji dan mencobai sang kiai, apakah Kiai Yazid itu memang benar-benar waskita tajam penglihatan mata batinnya. Para tamu yang datang, bukan hanya didominasi kalangan lelaki saja, tetapi juga ada perempuan sufi yang belajar kepadanya. Mereka ingin bertakarub kepada Allah sebagaimana yang dilalui sang kiai. Di antara mereka ada yang berhasil, ada pula yang gagal di tengah jalan. Semua itu, kata Kiai Yazid, memang bergantung pada ketekunannya masing-masing. Beliau hanya mengarahkan dan membimbing, semuanya bergantung dari keputusannya juga. Karena kealimannya itu, akhirnya masyarakat memang benar-benar menganggap bahwa Kiai Yazid adalah sosok yang patut dijadikan tauladan atau panutan. Bukan hanya itu, para kalangan sufi pun menghormati kedalaman rasa sang kiai. Para sufi pun banyak yang mengajak diskusi, konsultasi, musyawarah dan membahas soal-soal spiritual yang pelik-pelik, ngelangut, hadir dan menghadirkan. Berpisah dan bersatu. Kedalaman rasa sang kiai, misalnya, ia bisa saja merasa kesepian atau menyendiri ketika berkumpul dengan orang banyak. Di tempat lain, sang kiai sangat merasakan ramai, padahal ia sendirian. Begitulah, semua rasa itu tertutup oleh penampilan beliau yang memikat, mengayomi, melindungi, mengajar, dan gaul dengan banyak orang. Pada suatu hari,
Kiai Yazid sedang menyusuri sebuah jalan. Ia sendirian, tak seorang santri pun diajaknya. Ia memang sedang menuruti kemauan langkah kakinya berpijak, tak tahu kemana arah tujuan dengan pasti. Ia mengalir begitu saja, maka dengan enjoynya ia berjalan di jalan yang lengang nan sepi. Tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari-lari. Kiai Yazid merasa tenang-tenang saja, tak terpikirkan bahwa anjing itu akan mendekatnya, ternyata tahu-tahu sudah dekat di sampingnya. Melihat Kiai Yazid secara refleks dan spontan segera mengangkat jubah kebesarannya. Tindakan tadi begitu cepatnya dan tidak jelas apakah karena barangkali merasa khawatir, jangan-jangan nanti bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu. Tapi, betapa kagetnya sang kiai begitu ia mendengar si anjing hitam yang di dekatnya tadi memprotes, "Tubuhku kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa." Mendengar suara si anjing hitam seperti itu, Kiai Yazid masih terbengong, benarkah ia bicara padanya? Ataukah itu hanya perasaan dan ilusinya semata? Sang kiai masih terdiam dengan renungan-renungannya. Belum sempat bicara, si anjing hitam meneruskan celotehnya, "Seandainya tubuhku basah, engkau cukup menyucinya dengan air yang bercampur tanah 7 kali, maka selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah sebagai seorang Parsi kesombonganmu, dirimu tidak akan menjadi bersih walau engkau membasuhnya dengan 7 samudera sekalipun." Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar suara si anjing hitam di dekatnya, Kiai Yazid baru menyadari kehilafannya. Secara spontan pula, ia bisa merasakan kekecewaan dan keluh kesah si anjing hitam yang merasa terhina. Ia juga menyadari bahwa telah melakukan kesalahan besar, ia telah menghina sesama makhluk Tuhan tanpa alasan yang jelas. "Ya, engkau benar anjing hitam," kata Kiai Yazid, "engkau memang kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu, marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih." Ungkapan Kiai Yazid tadi, tentu saja, merupakan ungkapan rayuan agar si anjing hitam mau memaafkan kesalahannya. Jikalau binatang tadi mau berteman dengannya, tentu dengan sukarela ia mau memaafkan kesalahannya itu. "Engkau tidak pantas untuk berjalan bersama-sama denganku dan menjadi sahabatku. Sebab, semua orang menolak kehadiranku dan menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu, tetapi siapapun yang bertemu denganmu akan menyambutmu sebagai raja di antara para mistik. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari," kata si anjing hitam dengan tenang. Kiai Yazid masih termenung dengan kesalahannya pada si anjing hitam. Setelah dilihatnya, ternyata si anjing hitam telah meninggalkannya sendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam telah pergi dengan bekas ucapannya yang menyayat hati sang kiai. "Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas, bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu yang terhina di antara semuanya," seru Kiai Yazid kepada Tuhannya di tempat yang sepi itu. Kemudian, Kiai Yazid dengan langkah yang sempoyongan meneruskan perjalanannya. Ia melangkahkan kakinya menuju ke pesantrennya. Ia sudah rindu kepada para santri yang menunggu pengajarannya. Keunikan dan kenyelenehan Kiai Yazid memang sudah terlihat sejak dulu. Kepada para santrinya, beliau tidak selalu mengajarkan di pesantrennya saja, tetapi juga diajak merespon secara langsung untuk membaca ayat-ayat alam yang tergelar di alam semesta ini. Banyak pelajaran yang didapat para santri dari sang kiai, baik pembelajaran secara teoritis maupun praktis dalam hubungannya dengan ketuhanan. Suatu hari, Kiai Yazid sedang mengajak berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Setelah diamati secara seksama, ternyata ia bukanlah si anjing hitam yang dulu pernah memprotesnya. Ia si anjing kuning yang lebih jelek dari si anjing hitam. Begitu melihat si anjing kuning tadi terlihat tergesa-gesa barangkali karena ada urusan penting, maka Kiai Yazid segera saja mengomando kepada para muridnya agar memberi jalan kepada si anjing kuning itu. "Hai murid-muridku, semuanya minggirlah, jangan ada yang mengganggu si anjing kuning yang mau lewat itu. Berilah dia jalan, karena sesungguhnya ia ada suatu keperluan yang penting hingga ia berlari dengan tergesa-gesa," kata Kiai Yazid kepada para muridnya. Para muridnya pun tunduk patuh kepada perintah sang kiai. Setelah itu, si anjing kuning melewati di depan Kiai Yazid dan para santrinya dengan tenang, tidak merasa terganggu. Secara sepintas,
Si anjing kuning memberikan hormatnya kepada Kiai Yazid dengan menganggukkan kepalanya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Maklum, jalanan yang sedang dilewati itu memang sangat sempit, sehingga harus ada yang mengalah salah satu, rombongan Kiai Yazid ataukah si anjing kuning. Si anjing kuning telah berlalu. Tetapi rupanya ada salah seorang murid Kiai Yazid yang memprotes tindakan gurunya dan berkata, Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Sementara, Kiai adalah raja di antara kaum sufi, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing jelek tadi. Apakah pantas perbuatan seperti itu? Kiai Yazid menjawab, anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian dulu sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik kaum sufi. Begitulah yang sampai ke dalam pikiranku dan karena itulah aku memberikan jalan kepadanya. Mendengar penjelasan Kiai Yazid seperti itu, murid-muridnya manggut-manggut. Itu merupakan pertanda bahwa mereka paham mengapa guru mereka berlaku demikian. Semuanya diam membisu. Mereka tidak ada yang membantah lagi. Mereka pun terus meneruskan perjalanannya.